Ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita akan melakukan bi'ah Qur'aniyah ya. Nah, insyaallah seperti biasa kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa untuk sesi pertama kita akan membaca dulu ya surah At-Takwir dengan nada mina. Nah, diantaranya di sini yang akan kita baca hari ini itu dari ayat ini ya 6 sampai 9 5 sampai 9. 5 sampai 9. 5 sampai 9. Mangga sapertos biasa Bu Cucu anu paling halimpu paling raosen, mangga maparin contoh Bu Cu. Di mute keneh Neng, di mute keneh non Neng. Bu Cu di mute kene. Ayat 5 sampai 9 ya Bu. 5 dugi ka 8. Jadi naik datar miring naik turun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu Laras. wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Lungsur langsung Kalinya Bu. bi Wihandi atau Wihandi acan connect ya. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah Bu Cucu parantos salajengna mangga Bu Haji Kakak. Mungkin baik langsung. Ibu. Kanaon ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza wuhushu husyirat wa idza biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat Bi ayyi dzambin qutilat. Lungsurnya Bu. bi ayyi dzambin qutilat sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah Bu Haji Kakak parantos. Mangga Bu Haji Noneng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idzal husirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu juwijat wa idza mau'udatu su'ilat
bi'aid bi'aidan bikutilat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah. Mangga. Bu Tati lah bade Bu Haji Nung lah. Mangga. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu juwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mangga Bu Haji Nung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idan nufusu juwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Alhamdulillah. Paramengnya nu turun eta sadayana siga. Siga tacan beresnya. Sampone ku Aduh. kan biasana nadamina ayeuna ditamihan lungsur Aya lungsur janten terakhir. nadamina naon aya lungsuran Aya sim kuringan teh acan bucu. mangga belum tahu A'udzu mangga billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, alhamdulillah nadamina sudah. Mangga ayeuna terjemah. Mangga ti kawitan Bu Cucu terjemah lafdiyah sareng ijmali nya kanggo ayat 5 dugi ka 8. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa idza wuhushu husyirat. Wa idza dan apabila al wuhushu binatang liar husyirat dikumpulkan. Wa idza wuhushu husyirat dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idza biharu sujjirat wa idza dan apabila al biharu lautan sujjirat dipanaskan wa idza biharu sujjirat dan apabila lautan dipanaskan wa idzan nufusu zuwijat wa idza dan apabila an-nufusu jiwa-jiwa juwijat dipasangkan wa idzan nufusu juwijat dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh wa idza mau'udatu su'ilat wa idza dan apabila al mau'udatu bayi perempuan su'ilat ditanya wa idzal mau'udatu su'ilat dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat bi ayyi dengan yang mana
Ini teh zambi dosa kutilat dia dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh? Bu Haji koreksi bilih lepat ngaosna. Bu Haji kakak. Aya nu lepat teh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sino mereka melawan. Saya terus dari mencaya anu ini. Nuhun. Wa idza wuhusyu wa idza dan apabila al wuhusyu binatang liar husyirat dikumpulkan. Wa idza wuhusyu husyirat dan apabila binatang liar dikumpulkan. Wa idza biharu sujirat wa idza dan apabila al biharu lautan sujirat dipanaskan. Wa idza biharu sujirat dan apabila lautan dipanaskan. Dan khusus waida dan apabila anfusu jiwa-jiwa zuwijat dipasangkan. Waidan nufusu zuwijat dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Waidal mau'udatu su'ilat waidah dan apabila al mau'udatu bayi perempuan su'ilat ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup aji yang kutilat aji dengan yang bin dosa kutilat dia dibunuh di ayi dan bin kutilat karena dosa apa dia dibunuh. Sami'na wa ata'na wa ghufrana rabbana wa ilaikal masir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idza wuhusu husirat. Wa idza dan apabila al uhusu binatang liar husirat dikumpulkan. Wa idza wuhusu husirat dan apabila binatang liar dikumpulkan. Wa idza biharu sujirat. Wa idza dan apabila al biharu lautan sujirat dipanaskan. Wa idza biharu sujirat dan apabila lautan dipanaskan. Wa idan nufusu juwijat. Wa idza dan apabila an nufusu jiwa-jiwa juwijat dipertemukan. Wa idan nufusu juwijat dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idza mau'udatu su'ilat. Wa idza dan apabila mau'udatu bayi perempuan su'ilat ditanya. Wa idza mau'udatu su'ilat dan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyin dzambin qutilat. Bi ayyi dengan yang mana dzambi dosa qutilat dia yang dibunuh. Wa bi ayyi dzambin qutilat karena dosa apa dia dibunuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, mangga. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhusu husyirat. Wa idza dan apabila al-wuhusu binatang liar husyirat dikumpulkan. Wa idzal wuhusu husyirat dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat. Wa idza dan apabila al-biharu lautan sujirat dipanaskan. Wa idzal biharu sujirat dan apabila lautan dipanaskan. Wa idza nufusu zuwijat. Wa idza dan apabila
An-nufusu jiwa-jiwa juwijat dipasangkan. Wa idan nufusu juwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idal mau'udatu su'ilat, wa ida, dan apabila al mau'udatu bayi perempuan su'ilat ditanya. Wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi'ayi dan kutilat, yang mana dan bin dosa kutilat dia dibunuh. Bi'ayi dan min kutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Angga salajengna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idal wuhusu husirat, wa ida, dan apabila al wuhusu binatang-binatang liar husirat dikumpulkan. Wa idal wuhusu husirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idal biharu sujirat, wa ida, dan apabila al biharu lautan sujirat dipanaskan. Wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idan nufusu juwijat, wa ida, dan apabila nufusu jiwa-jiwa juwijat dipasangkan. Wa idan nufusu juwijat, dan apabila jiwa-jiwa atau ruh-ruh dikembalikan, dipasangkan dengan badan. Wa idal mau'udatu su'ilat, wa ida, dan apabila mau'udatu bayi-bayi perempuan su'ilat ditanya. Wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan ditanya. Bi'ayyi dambin kutilat, bi'ayyi, karena dan bin dosa kutilat dibunuh. Bi'ayyi dan bin kutilat, karena dosa apa kutilat bayi-bayi dibunuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah. Salajengna sim kuring ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhusyu husyirat, wa idza, dan apabila al wuhush binatang liar husyirat dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, wa idza, dan apabila al bihar lautan sujirat dipanaskan. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan wa idza, dan apabila an-nufus jiwa-jiwa zuwijat dipasangkan. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idza, dan apabila al mau'udah bayi perempuan su'ilat ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, bi ayyi, dengan yang mana dzambin dosa kutilat dia dibunuh. Bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, selanjutnya seperti biasa setelah nada mina terjemah, kemudian kita ada sedikit tahsin ya, tahsin. Nah, ini juga mengulang-ulang ya, dari PW Jabar sudah ada tahsinnya. Nah, ini ya. Sama nih jurus yang kedua, kemarin masih jurus yang pertama ya, sekarang jurus yang kedua. Lama in aja. Nah, jadi ini ya 4 sampai 5 harokat, tapi biasanya kita prakteknya suka 4 ya. Lama in aja. Ini tanda-tanda bacaan panjangnya 4 sampai 5 harokat. Nah, dalam mushaf Quran standar Indonesia, bacaan panjang 4 sampai 5 harokat bisa diketahui dari tanda-tanda berikut. Yang pertama,
tanda alis. Nah, kalau ada alis bertemu hamzah yaitu dinamakan mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Nah, ini biasanya 4 sampai 5 harokat ya. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Nah, itu ada alis bertemu dengan hamzah ya berharokat. Nah, sawaun alaihim. Nah, kemudian di surah Al-Isra ayat 92. Nah, ini juga sama ada alis ya, di lam ada alis, kemudian bertemu hamzah. Nih hamzahnya berharokat ya. Wal malaikati qabila. Nah, silahkan dirasakan ya tadi ya. Lama in aja. Nah, silahkan 4 harokat. Silahkan surah Al-Baqarah ayat 6. 1, 2, 3. aja Sawa'un alaihim wal malaikati qabila. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di contoh berikutnya ya, masih di jurus yang kedua tadi ya. Lama in aja. Nah, yang kedua itu tanda alis bertemu hamzah ya, ini. Jadi contohnya yang berikutnya yaitu di surah Hud ayat 77. Nah, itu ada alis ya di sana. Dia kemudian bertemu dengan hamzah berharokah. Si abihim. Silahkan 1, 2, 3. Nah, di surah At-Taubah ayat 37 sama ada alis di atas waw ya, kemudian bertemu dengan hamzah berharokat. Su'u a'malihim. 1, 2, 3. Nah, baik. Kita rasakan juga di Quran surah Ar-Rahman ayat 13. Nah, di sana juga sama ya. Ada alis di atas lam ya, kemudian bertemu dengan hamzah berharokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1, 2, 3. Terakhir contoh di Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Nah, ketika kondisi bacaan waqaf ini ya, sufaha diberhentikan waqaf, tanda alif bertemu hamzah. Nah, ini ada tanda alif ya, bertemu hamzah, boleh dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Nah, kita coba ya dibaca sampai 6 harokat. Dengan ketentuan huruf hamzahnya harus berada di ujung. Nah, ini kan huruf hamzah di ujung ya, di akhir kata, dan praktik membacanya harus konsisten. Misalnya kalau mau 4, 4, 6, 6 ya. Kita coba 6 ya, ini di lamain aja. Coba kita rasakan 6. Qalu anu minu kama amanas sufaha. 1, 2, 3, mangga. Nah, ini ya.
Nah, begitulah di jurus yang kedua kita sudah sama-sama membaca dan contoh-contohnya ya di beberapa surah. Mudah-mudahan kita konsisten ya membaca ketika 4 atau 4, yang 6 gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk tahsin sudah. Terakhir seperti biasa kita akan ke tafsir. Nah, kita akan mulai dari mangga saha heula tadi Bu Haji Cucu, mangga Di Ucu. alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ayat yang kelima ini disebutkan wa idzal wuhusyu husyirat, artinya dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa binatang-binatang liar itu akhirnya mati dan binasa. Dan binatang-binatang itu dikumpulkan dalam keadaan mati. Dalam ayat ini, lanjutan dari penggambaran hancurnya alam semesta pada kiamat kubro. Diawali dengan membahas kehancuran matahari, kemudian bintang-bintang, gunung-gunung, dan unta betina. Sehingga disimpulkan orang-orang yang tergiur dengan harta pun pada saat itu sudah tidak bisa terhubung terhadap harta yang mereka miliki. Di ayat kelima ini disebutkan bahwa sebelum kiamat terjadi itu, Allah mulai menghilangkan bagian-bagian dari dunia untuk menyiksa manusia. Dikumpulkan binatang-binatang liar menggambarkan mereka mati karena kehausan. Artinya terjadi pacaklik, serba kekurangan, serba tidak ada makanan, harta, dan segalanya. Diperkirakan sebelum kiamat kubro terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala merusak dunia ini dengan menahan air sehingga membinasakan ngaclang kela Bu. Sehingga membinasakan semua makhluk hidup. Begitu Bu, saya Di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala Mohon saya mengatakan, tewang sok mangga Bu Haji. Sok mangga Bu. mohon. di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idzal biharu sujirat, artinya dan apabila laut dipanaskan. Selama ini kita mengenal bahwa air laut itu biasa saja. Bahkan bermain-main dengan air laut itu adalah bagian dari kesenangan kita. Tapi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya panas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Dialah pemilik semuanya. Saat kiamat terjadi, gempa bumi yang sangat kuat, tanah yang berlapis-lapis itu menjadi porak-poranda. Isi perut bumi yang berisi cairan panas pun keluar dan menyatu dengan air laut, sehingga air laut itu menjadi panas. Dalam Quran surat Al-Infitor ayat 3, Allah berfirman, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan diluapkan. Air laut yang meluap itu menyatu dengan air dari dalam perut bumi sehingga menjadi sangat panas dan menakutkan. Di sini di dalam kitab Al-Maraghi dijelaskan bahwa pernah terjadi musibah yang sangat besar, yaitu meletusnya gunung berapi yang mengeluarkan lahar panas. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1909 Masehi di Jepang. Kemudian terjadi juga di Italia, di Selat Messina. Sampai banyak memakan korban, sehingga sekitar 80.000 sampai 40.000 orang yang meninggal. Kedua peristiwa itu jika dibandingkan dengan neraka jahanam terlihat lebih menakutkan. Karena jahanam itu adalah neraka yang paling dalam dan panas sekali. Maka beriman kepada hari akhir itu adalah suatu kewajiban yang disejajarkan dengan beriman kepada Allah. Sifat yang mutlak harus ada di dalam diri kita. Karena jika kita tidak beriman kepada hari akhir, kita hidup akan berleha-leha dan tidak tahu arah. Enggak belajar. Ayat ke-7, wa idan nufusu juwijat.
Artinya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Jadi manusia yang sudah dipisahkan antara roh dengan badannya dalam peristiwa mati, maka Allah akan mengambil ruhnya, kemudian badannya dikubur. Tidak menunggu lama, maka tubuh manusia itu menjadi makanan cacing tanah. Diserbuk kulitnya, kemudian dagingnya, kemudian tulangnya pun seperti itu, sehingga akhirnya menyatu dengan tanah. Sekalipun di dalam hadis dinyatakan bahwa Allah menyisakan tulang, di antaranya itu adalah tulang ekor. Karena Allah nanti akan membangkitkan manusia kembali dari tulang ekor tersebut. Hal ini adalah bahan untuk kita tafakur bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pencipta. Dialah yang mematikan, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkannya lagi. Kita sebagai manusia takjub, tapi dari rasa takjub itu harus membuat kita merunduk dan taat kepadanya. Karena Allah akan membangkitkan manusia untuk diminta pertanggungjawabannya. Maka ruh dipertemukan kembali dengan badan-badannya. Jika akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di akhirat yang sifatnya sangat berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia sifatnya fana, akan rusak, akan hilang. Tapi kalau di akhirat itu adalah alam yang kekal. Dikatakan oleh beberapa ulama di antara Ikrimah, Ad-Dhahak, dan As-Subi. Wa fi hada ima'um ila anna nufusu kanat bakiyatam min hinin mauti ila hinil ma'adi. Dan ini adalah satu kejadian di mana jiwa-jiwa atau ruh tetap dari ketika terjadi kematian hingga kemudian dikumpulkan kepada tubuhnya. Seperti janji Allah di beberapa ayat Al-Quran atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis-hadisnya menyatakan bahwa manusia itu akan kembali kepada yang memilikinya, yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika badan sudah disatukan dengan ruh, maka akan kembali dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Masuk. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang terakhir yaitu ayat ke-8 dan ke-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, jadi kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu ketika memiliki seorang anak perempuan itu dianggap hina. Muncullah dua pilihan, apakah anak itu mau dibunuh atau dibiarkan hidup. Bangsa Arab pada waktu itu banyak yang lebih memilih untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup untuk menghilangkan kehinaan di dalam keluarga tersebut. Jika memilih untuk membiarkan hidup, maka anak perempuan tersebut akan dianggap hina. Terus sepanjang hidup akan dianggap hina terus sepanjang hidup. Maka dia harus bisa merumput, menggembala di tanah yang gersang tersebut. Anak perempuan itu disuruh keluar, kemudian anak perempuan itu dikasih pakaian sama dengan anak gembala. Dia akan disuruh keluar setiap pagi, baru boleh pulang ke rumah saat sudah gelap, agar tidak terlihat oleh tangga atau tamu mereka. Jika memilih mengubur hidup, biasanya anak itu dibiarkan hidup sampai 6 tahun. Kemudian penguasa itu datang kepada ibunya dan menyuruh
dipakaikan dengan pakaian yang indah, kemudian dibawa anak itu ke satu tempat yang sudah digali. Di sana itu sebuah sumur, sehingga ketika sudah sampai ke sana, ibunya disuruh melihat, kemudian tanpa ragu menyerahkannya dari belakangnya, maksudnya ditendang ke dalam sumur dan ditimbun dengan Allah tanah. Akbar. Ayat 8 dan 9 ini adalah peringatan bahwa apa yang diperbuat oleh manusia ketika hidup di dunia semua akan diungkit oleh Allah, akan ditanya-tanya untuk apa melakukan seperti itu, dan sampai hari ini Tuhan tidak berhenti dimanapun terjadi, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Surat At-Takwir ini menjadikan kita yakin bahwa hari kiamat itu akan ada, dan setelah itu kita harus ingat bahwa tugas kita di dunia adalah menyiapkan catatan amal yang baik. Baik, Kami enak beban. baik, alhamdulillah sudah semuanya ya menafsirkan. Nah, mungkin ini sebagai murabi saya juga berkewajiban untuk menambah penjelasan ya. Kita simpulkan saja, wa idzal wuhusyu husyirat, wa idzal wuhusyu husyirat, yaitu binatang liar di kumpulan itu, ai jumiat. Jadi nanti itu dikumpulkan min kulli makan ya, binatang liar dikumpulkan dari seluruh tempat. Tsumma yaqulullah laha, kemudian Allah akan berkata ya kepada binatang-binatang itu, kuni turoba, jadilah tanah. Nah, itu ya kalau dalam sopwa ya. Wa idzal biharu sujirat ai ukidat ya, akan dinyalakan lautan, fasorot naron, sehingga menjadi api. Jadi nanti itu di hari kiamat lautan itu akan menjadi api. Au muliat, dipenuhi api. Wafadoh ba'duha fi ba'din gitu ya, sehingga airnya meluap dan bercampur satu sama lain. Wa idzan nufusu zuwijat, yaitu kurinat, setiap jiwa ya, kurinat kulu nafsin, setiap jiwa akan dipasangkan, bisyakliha, dengan yang sejenis dengannya, atau ruddat al arwah ilal ajsad, maksudnya dikembalikan ruh kepada jasadnya kalau dalam sokwa seperti itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, nanti bahwa tus alul bintu, bayi perempuan ya akan ditanya, allati dafanaha ahlul jahiliyah, yang dikubur hidup-hidup di masyarakat jahiliyah, hayatan ya, secara hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa kamu dibunuh teh. Wa huwa su'al, pertanyaan ini ditujukan taubih, untuk mencela ya, wa taqri, dan mengecam ya, liqailiha lalaha, yang sangat keras kepada orang yang membunuhnya. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah kita sudah belajar ya, At-Takwir ayat 5 sampai 9 ini menggambarkan bahwa sebagian peristiwa dahsyat nanti di hari kiamat, seluruh makhluk termasuk binatang liar dikumpulkan sebagai bukti sempurnanya keadilan Allah. Lautan mengalami perubahan besar ya, tadi akan menjadi api sesuai kehendak Allah. Setiap jiwa akan dipertemukan dengan jasad atau dengan golongannya ya, yang sefrekuensi sesuai amal perbuatan. Yang suka ngaji dikumpulkan dengan suka ngaji, ya mudah-mudahan kita ya termasuk dipertemukan di atas di jalan Allah ya. Nah, ayat ini tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup menegaskan bahwa Allah akan mengadili setiap bentuk kezaliman ya, bahkan terhadap korban yang tidak mampu membela diri. Nah, pertanyaan kepada ayat tersebut merupakan kecaman keras kepada pelaku kejahatan, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada satupun kezaliman yang luput dari perhitungan Allah. Hikmahnya, kita lebih meyakini kepastian datangnya hari kiamat, akan dibalas apapun yang dilakukan, menyadari bahwa Allah Maha Adil terhadap seluruh makhluk, menjauhi segala bentuk kezaliman dan penindasan, serta menghormati menjaga hak hidup dan martabat setiap manusia, terutama kelompok yang lemah, yang tidak berdaya. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Kita sudah alhamdulillah ya membaca, menerjemah, tahsin, tafsir gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari-hari kita semakin mulia ya dengan dekatnya dengan Al-Qur'an, karena tidak ada yang dekat dengan Al-Qur'an kecuali Allah akan muliakan ya. Nah, misalnya tadi bahwa kenapa ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena turunnya Al-Qur'an. Kenapa malaikat Jibril ya
merupakan malaikat yang paling mulia karena menyampaikan Al-Quran. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia ya, yang paling dikasihi oleh Allah, karena beliau diberikan mukjizat Al-Quran. Dan kita juga sebagai umat Nabi Muhammad, ketika kita mendekat berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan muliakan, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita semua. Nah, terima kasih atas kebersamaannya. Mangga Bu Haji, badai ayat tambahan. Bu Haji Kakak. Cekap atas. Cekap banyak. Nah, mohon aja dipoto. Siap, kita dipoto terlebih dahulu. Siap. Nih, sok 1, 2, 3. Sip. Kalau sekali dia beli gagal orang simpen heula di grup. Kedap. Sekali deh 1, 2, 3. Pokoknya ditonton YouTube-nya ya. Ayeuna mah lalunggu sigana terangan di YouTube meureun. Kan wae atuh da ieu mah. Tong di YouTube ke. Kelompok Tong di YouTube ke. Wes ibu atuh kenangan lupa. Disingkai ibu hoyong ninggal-ninggal. Baiklah, Asa ulah disebar Bu Dokter. Kah? Asa ulah disebar YouTube-na nya kalangan disimpan eta mah urang-urang. Bu Cucung ini sigana genah kitu eta teh naon. Atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.